من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 21 Safar 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa malam Rabu membaca kitab atau mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada nomor 5 dan 6, yaitu pada bab minal bi'atsah ilal hijrah, dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana orang-orang musyrik Quraisy menyakiti, mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pada kita lanjutkan poin ini agar kita bisa merasakan bagaimana beratnya beban dakwah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kerasnya permusuhan Ummu Jamil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil adalah istri Abu Lahab. Kemudian juga begitu kerasnya permusuhan suaminya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga kita sudah sebutkan bagaimana kerasnya permusuhan anaknya Utaibah bin Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan waktu itu Utaibah bin Abu Lahab merobek baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didoakan keburukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Utaibah bin Abu Lahab pergi bersafar dan singgah dalam sebuah persinggahan di sebuah lembah. Dia takut akan doa keburukan yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar terjadi bahwa ada singa yang menerkam Utaibah bin Abi Lahab. Padahal sudah dijaga dan dihalang-halangi oleh onta-onta dan juga orang-orang yang menghalangi Utaibah bin Abi Lahab agar tidak terkena sesuatu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan, termasuk yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umayyah bin Khalaf. Beliau ini, dia ini termasuk dari yang dengan sebabnya turunlah ayat wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi humazah, yaitu seseorang yang menghina orang lain dengan terang-terangan, seorang yang mencaci maki orang lain dengan terang-terangan. Neraka wail bagi yang humazah dan lumazah. Nah, ini termasuk baterainya habis. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umayyah bin Khalaf ini termasuk dari yang mencaci maki, menghina, memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan. Umayyah bin Khalaf termasuk salah satu beban dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam saat mendakwahkan agama Islam. Termasuk di dalamnya adalah juga Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Jadi ada Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Ini dua bersaudara. Maka suatu saat dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta taz'umu anna Allah yab'atsu hadza ba'da ma arima." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau mengaku bahwa ini orang yang sudah mati dan dikubur, hancur di dalam kubur, akan dibangkitkan. Apakah engkau mengaku begitu? Masa orang yang sudah mati yang dalam kubur akan dibangkit? Thumma fattahu biyadih thumma nafakhahu nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diambil pasir, kemudian dia tiupkan ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasir tersebut. Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ana aqulu dzalik." Iya, aku mengatakan hal itu. Yab'atsuhu Allahu wa iyyaka ba'dama takunani hakadha. Engkau dan orang yang meninggal tadi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah engkau menjadi debu, engkau menjadi tidak ada lagi. Tsumma yudkhiluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan engkau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita Ubay bin Khalaf, saudaranya Umayyah bin Khalaf. Pada cerita ini turunlah ayat surat Yasin ayat 78 sampai 83. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Kami ia membuat perumpamaan untuk kita, sebuah perumpamaan, dan dia lupa tentang penciptaannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang tersebut mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang tersebut dalam keadaan tulang-tulang tersebut sudah benar-benar menjadi debu. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Artinya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pada pertama kali. Wa huwa bikulli khallaqin alim. Dan wa huwa bikulli khalqin alim, afwan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang tercipta. Alladzi ja'alakum minasy-syajaril akhdari naran. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau sebagai api. Fa idza antum minhu tuqidun. Kemudian kalian nyalakan api dengan pohon tersebut, yaitu korek-korek itu. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadir ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah yang telah menciptakan langit, bumi dan bumi sanggup untuk menciptakan semisal dengannya? Bala wa huwal khallaqul alim. Iya, tentu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta dan Maha mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Hendaknya ia mengatakan jadilah, maka jadilah. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk dari penghinaan Ubay bin Khalaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dibantah dengan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ambil kisah lain, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyebutkan tentang salat. Kemudian beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa qarun wa haman wa ubay sahibil 'idham." Yang artinya siapa yang selalu menjaga sholat, maka di akhirat ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan di hari kiamat, orang ini akan bersama Fir'aun, Qarun, Haman itu perdana menterinya Qarun, perdana menterinya Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Ini ceritanya, kisahnya orang. Ya, Ubay bin Khalaf adalah orang yang meragukan
dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini termasuk orang yang dari musyrik Quraisy yang sangat membenci, memusuhi, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim fi Dalailun Nubuwah, di dalam kitab Dalailun Nubuwah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Anna Uqbah bin Abi Mu'ayyid sana'a ta'aman." Bahwa Uqbah bin Abi Mu'ayyid membuat makanan. Kemudian dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana billadzi akulu min ta'amika hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku tidak akan makan makanan yang engkau buat sampai engkau bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayyid, "Ya bna akhi, it'am." Makanlah wahai anak laki-laki dari saudaraku, maksudnya keponakanku. Wahai keponakanku, makanlah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab, "Ma ana billadzi af'al hatta taqul." Aku tidak akan makan sampai engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Lalu Rasulullah SAW makan. Berita tersebut sampai kepada Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf dengan Uqbah bin Abi Mu'ayyid dua teman dekat. Lalu Ubay bin Khalaf berkata, "Sabauta ya Uqbah." Wahai Uqbah, engkau telah disihir. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayyid menjawab, "La, wallahi ma sabautu." Tidak, demi Allah, aku tidak kena sihir. Maksudnya ketika Uqbah bin Abi Mu'ayyid mengucapkan dua kalimat syahadat, engkau telah disihir. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayyid, tidak, aku mengucapkan dua kalimat syahadat itu tersebut bukan karena kena sihir. Walakin dakhala alayya rajul fa aba an yata' min ta'ami illa an ashhada lahu. Tetapi orang tersebut aku undang, lalu dia datang dan dia tidak mau makan makanan yang aku hidangkan sampai aku bersyahadat untuknya. Fastahyaitu an yakhruja min baiti qabla an yat'am. Maka aku malu untuk ia keluar dari rumahku sebelum ia makan makananku, karena aib tamu ya tidak dihormati. Dia malu, makanya dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Fasyahidtu lahu fasyahidtu lah fata'im. Maka aku pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya dia makan. Maka sang teman, siapa tadi? Ubay bin Khalaf mengatakan, "Ma ana alladhi arda anka abadan hatta ta'tiyahu fatabzuqa fi wajhi." Aku enggak rela sama engkau sebagai teman, sama sekali. Sampai engkau datang kepada dia, lalu engkau ludahi mukanya. Baru kita temenan lagi. La haula wala quwwata. Ya. Maka fadhahaba Uqbah bin Abi Mu'ayyid la'anahu Allah. Uqbah bin Abi Mu'ayyid pun pergi, semoga Allah melaknatnya, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabazagha fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia meludahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat surat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani." Itu ayat disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 27. Yang artinya wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang-orang yang zalim pada hari kiamat nanti dia menggigit tangannya. Yaqulu ya laitani. Ia berkata,
Alangkah indahnya. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, alangkah celakanya aku. Laitani lam attakhid fulan khalila. Coba aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Ubay bin Khalaf. Laqad adallani 'ani dzikr. Sungguh ia menyesatkan aku dari kebenaran. Ba'da idja'ani. Setelah datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Dan syaitan sangat menipu bagi manusia. Nah, itu kisah yang terjadi kepada siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kemudian kisah dari yang juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah dari yang juga menyakiti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Akhnas bin Syuraiq. Al-Akhnas bin Syuraiq. Orang ini termasuk orang yang dimuliakan di tengah kaumnya dan perkataannya didengar, dan dia termasuk dari yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Al-Akhnas bin Syuraiq, dia inilah yang turun ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Nah, orang ini Al-Akhnas bin Syuraiq, turunlah ayat pada diri orang ini, yaitu pada ayat surat Al-Qalam ayat 10 sampai kepada ayat 14. Ya. Wala tuti' kulla halafin mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dan juga hina. Hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Manna'il lil khair mu'tadin athim, sangat enggan berbuat baik, selalu melampaui batas dan banyak dosa. Utullin ba'da dzalika zanim, yang selalu kaku, kasar, kemudian terkenal dengan kejahatannya. Bagaimana kisahnya orang ini para ikhwah? Siapa tadi namanya? Al-Akhnas bin Syuraiq. Al-Akhnas bin Syuraiq namanya sebenarnya Ubay. Kenapa disebut dengan Akhnas? Ya, karena ada sebab lah ya. Tapi nanti Akhnas bin Syuraiq ini masuk Islam. Alhamdulillah. Radhiyallahu anhu. Masuk Islam, kemudian ikut perang Hunain dan meninggal di awal kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kita tidak tahu nasib seseorang ya. Kita tidak tahu nasib seseorang. Maka jangan sampai menghina orang lain saat orang lain mungkin bermaksiat. Karena kita sendiri tidak bisa menjamin aman akan diri kita. Ya. Saat orang lain minum minuman yang memabukkan, berjudi, berzina, kita tidak tahu apakah dia diwafatkan dalam keadaan seperti itu atau tidak. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang nampak di dalam ayat ini adalah bahwa orang ini Akhnas bin Syuraiq, ya, dia waktu masih kafir, musyrik, suka menyebarkan fitnah. Suka menyebarkan fitnah. Kemudian juga kasar, suka mencaci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suka mencaci ini termasuk daripada yang menjadi penghuni neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli nar?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan penghuni neraka?
kullu utullin jawadhin mustakbir. Setiap yang kasar, keras, sombong. Itu sifat-sifat penghuni neraka. Maka mudah-mudahan kita menjauhi akan sifat-sifat tersebut. Dia juga yang suka memfitnah, mengadu domba di antara kaum muslimin. Ya. Tapi akhirnya masuk dalam agama Islam, alhamdulillah. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah termasuk dahulunya menentang dakwah Rasulullah SAW dan menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan, ayunzalu ala Muhammad wa utraku ana kabiru Quraisy wa sayyiduha. Apakah diturunkan wahyu kepada Muhammad SAW, kemudian aku ditinggalkan, padahal aku adalah pemimpin Quraisy, orang yang paling berwenang di Quraisy. Maksudnya, kenapa dia yang diutus jadi nabi, sedangkan aku lebih berhak? Subhanallah. Ya, aku lebih berhak. Aku pemimpin Quraisy. Kok yang dijadikan Rasul kok Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yutraku Abu Mas'ud wa Urwah ibnu Mas'ud Al-Thaqafi Sayyidu Thaqif. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wahyu dan tidak diberikan wahyu Abu Mas'ud, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, pemimpin Thaqif? Pemimpin Thaqif adalah daerah yang di sekitar Masjid Nabawi. Fa nahnu 'azima al-qaryatain. Kita ini berdua adalah dua pembesar dari Quraisy dan Thaqif. Kenapa kami yang tidak diberi wahyu? Kenapa dia yang diberi wahyu? Sampai digitukan. Maka turunlah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan Al-Quran ini terhadap seseorang dari dua desa, seseorang yang agung? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi kepada mereka kehidupan rezeki mereka di kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Kami yang mengangkat sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Kemudian nanti sebagian yang lain menghina kepada sebagian yang lainnya. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang telah kalian kumpulkan. Nah, ini termasuk daripada yang menghina Rasulullah SAW. Siapa namanya tadi? Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi kebanyakan para ikhwah, kebanyakan ya, yang didapati oleh Rasulullah SAW di samping perlakuan langsung kasar, keras, intimidasi gitu, kebanyakannya dengan mulut, hinaan. Dengan mulut ya, dihina Rasulullah SAW, dihina. Itu kebanyakannya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini termasuk daripada orang yang menyombongkan diri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia termasuk orang yang paling besar permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah bin Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai anak laki-laki itu 3. Abdullah, Ibrahim, dan Al-Qasim. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang paling terakhir Ibrahim. Dan 3-tiganya meninggal dalam keadaan masih kecil. Nah, ketika Abdullah bin Muhammad SAW meninggal, radhiyallahu anhu, maka Al-As bin Wa'il As-Sahmi berkata,
laqad inqata'a nasluhu wa kana idza dzukira Rasul sallallahu alaihi wasallam qala da'uhu fa innama huwa rajulun abtar la 'aqiba lah. Kata Al-As bin Wa'il, orang ini sudah terputus apa? Keturunannya. Setiap kali disebutkan Rasul, setiap kali disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dia mengatakan, udah biarin aja, tinggalin. Orang tersebut abtar, mandul, enggak punya keturunan. Ya, tidak ada keturunannya. Lau qad mata lanqat'a dzikru wastarahtu minhu. Kalau dia mati, ya sudah, orang enggak akan mengingat dia lagi. Ya. Dan orang-orang akan lega dengan kematiannya karena tidak ada setelahnya penggantinya. Tidak ada setelahnya keturunannya. Nah, ini termasuk daripada penghinaan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini adalah anaknya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-masyhur, yang masyhur. Amr bin As. Bapaknya namanya Al-As bin Wa'il. Anaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan di masa jahiliyah Al-As bin Wa'il termasuk dari yang memiliki kedudukan di tengah orang-orang Quraisy. Akan tetapi tidak diberikan taufik untuk masuk dalam agama Islam. Dan matinya Al-As bin Wa'il di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan dia termasuk daripada ahadul mustahzi'in, salah seorang yang suka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ada cerita. Amr bin As bercerita, Abi khamsan wa thamanina. Bapakku Al-As bin Wa'il, yang cerita sahabat Rasulullah SAW, Amr bin As. Ya. Nanti gini ya, As bin Wa'il punya anak namanya Amr bin As, punya anak lagi namanya Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As adalah sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sahabat yang terkenal. Nah, itulah takdir Allah SWT. Mungkin dakwah kita tidak diterima di sini, diterima di keturunannya. Nah, ini termasuk daripada yang membuat hati pendakwah tersebut tidak pernah sedih. Ya, mungkin dakwah kita tidak terima oleh si fulan, tapi keturunannya menerimanya, cucunya menerimanya. Subhanallah. Jadi bapakku meninggal dan umur dia 85 tahun. Wa innahu la yarkabu himaran ila Taif. Dia naik onta naik keledai ke Taif. Fayamshi anhu aktsar mimma yarkab. Tapi dia lebih banyak berjalan daripada naiki keledainya. Wa yuqal inna himarahu ramahu ala syauqah asabat rijal wa mata minha. Ada yang mengatakan ketika dia pergi ke Taif, dia bukannya naik keledai, tetapi dia berjalan lebih banyak daripada menunggangi keledai. Dan ada yang mengatakan bahwa keledainya melemparinya dengan dengan batu-batuan sampai terkena kakinya, karena kan berjalan. Jadi dia ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini keledainya melempari dengan batu-batu. Ya, fantafaqat, maka luka dan akhirnya meninggal akibat dari hal tersebut. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum selesai ya. Dan saya berharap
antum sabar dengan kisah-kisah yang saya kisahkan bagaimana orang-orang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita cukup dulu. Silahkan azan, habis itu kita jawab beberapa pertanyaan. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fashalli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, ini turun atas Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang artinya inna syani'aka huwal abtar, yang mencelamu dialah yang abtar, yang hilang ingatan orang terhadapnya. Tidak diceritakan lagi tentang Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Orang tidak kenal tentang Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya. Jadi surat Al-Kautsar ayat 3 diturunkan oleh Allah untuk menceritakan tentang permusuhan Al-As bin Wa'il As-Sahmi kepada Rasulullah SAW, yang menuduh Rasulullah SAW adalah abtar, tidak ada penerus. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih ada kisah dari Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini. Dia ternyata banyak kisahnya yang sangat menghina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk kepada sesi pertanyaan.
Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana kebenaran kisah Nabi Idris yang mengunjungi surga di masa hidupnya hingga tertinggal sandalnya di surga? Ada seorang penceramah mengutip kisah ini dengan menafsirkan surat Maryam ayat 57. Dan apakah ada selain Nabi Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengunjungi surga semasa hidupnya? Jawabannya adalah kisah Nabi Idris alaihi salam sering dikisahkan oleh para ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsirnya. Dan kisah ini kebanyakan diambil dari kitab-kitab Israiliyat, kitab-kitab dari Israel, dari kitab Israel, dari Bani Israel maksud saya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Yang artinya, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Dan ceritakan tentang Bani Israel, tidak mengapa bagimu. Maka para ulama seperti misalkan Ibnul Arabi, ulama hadis bermadzhab Maliki, mengatakan yang dimaksud dengan ceritakan tentang Bani Israel dan tidak ada dosa atasmu, maksudnya adalah ceritakan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan Bani Israel selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka kita tidak menceritakannya dan tidak boleh mempercayainya. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwa kisah Nabi Idris kebanyakan dari kitab Bani Israel. Boleh kita menceritakannya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan para ulama mengatakan bahwa kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah dari Bani Israel, la nusaddiq wa la nukadzib. Kita tidak mendustakan, kita tidak juga membenarkan. Apa yang sesuai dengan sejarah, yang sesuai dengan syariat Islam, maka kita benarkan. Yang tidak sesuai kita dustakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, bolehkah belajar sejarah? Kemudian tadi, apakah ada selain Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW yang pernah mengunjungi surga semasa hidupnya? Sepengetahuan kita cuma Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Adam pun khilaf, apakah surga yang dihuni oleh Nabi Adam sebelum dikeluarkan darinya itu surga yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sebagaimana janji Rasulullah, janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tetapi yang paling utama dalam hal ini para ikhwah, kalau untuk pengetahuan mungkin agak bermanfaat, tapi yang paling utama adalah persiapkan diri agar masuk surga. Mau kita tahu yang pernah masuk ke dalam surga Nabi Muhammad, Nabi Adam, kemudian yang lainnya ada atau tidak, kita mengetahuinya tidak terlalu penting bagi kita. Yang paling penting adalah biar masuk surga enggak? Kita masuk surga tidak? Itu yang paling utama. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, bolehkah belajar sejarah Nabi dari film yang dibuat seperti film Sultan Abdul Hamid Utsmani, Sultan Al-Ayyubi dan seterusnya? Yang pertama, Sultan Abdul Hamid Al-Utsmani ini bukan nabi, bukan film nabi, tapi film sultan, film raja di masanya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan film nabi, ya, tetapi sultan dan pejuang mujahid di masanya. Baik, ala kullin, kalau kita berbicara tentang belajar sejarah nabi, maka yang paling utama adalah belajar sejarah nabi dari kitab-kitab sejarah, dari kitab-kitab sejarah yang sekarang alhamdulillah sudah banyak. Bagi yang tidak bisa belajar membaca bahasa Arab, maka sudah banyak yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian juga dari pengajian-pengajian yang seperti ini, ya,
yang seperti ini. Dan mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya semangat untuk belajar sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semangat hadir untuk belajar sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena termasuk dari tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Nah, semestinya harus semangat ya, penduduk komplek yang adanya Permata Bunda harus semangat untuk belajar sejarah ya. Ajak kawan-kawan yang mungkin tinggal di sini yang memang habis maghrib tidak ada kegiatan. Kadang bahkan ada yang berhadir, kadang tidak mendengarkan. Apalagi yang tidak berhadir. Ya. Dan ini salah satu kekerasan hati. Kekerasan hati. Berhadir di majelis ilmu tapi tidak mendengarkan majelis ilmu. Itu keras hati. Ya. Dibacakan di dalamnya sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak mau mendengarkan. Sibuk dengan HP misalkan. Habis dengan HP, sibuk, capek, keluar. Nah, ini perlu diajarkan adab. Ya, diingatkan kembali adab. Nah, sebagian ustadz agak mengeluh. Ya. Di sebagian masjid, di sebagian jamaah. Kita harus kembali belajar adab. Ada masjid-masjid yang jamaahnya semangat. Ada masjid-masjid yang jamaahnya kurang semangat. Dan kalaupun hadir, sibuk sendiri, ngobrol sendiri, main HP sendiri. Dan ustadz harus mengingatkan. Dan saya pesan di Masjid Imam Syafi'i juga saya pesan, di sini juga saya pesan. Di setiap masjid semestinya harus ada ustadz sebagai pembimbing yang membimbing kita. Ya, dulu saya di Masjid Imam Syafi'i dari mulai 2013 akhir sampai 2018. Yang memang ustadznya berjamaah di sini gitu. Jamaah di sini. Membimbing kita. Karena di dalam sebuah proyek dakwah harus ada 3 orang. 3 unsur. Yang pertama, orang tua. Karena dengan orang tua bisa perbuatannya penuh dengan hikmah. Yang kedua, orang ahli ilmu. Yang ketiga, pemuda. Nah, ini menjadi mungkin pelajaran bagi kita bersama, terutama Dewan Kemakmuran Masjid Al-Faruq. Ya, agar diajak untuk menghadiri kajian-kajian para ustadz, bukan hanya kepada ustadz tertentu. Ya, kan ini sudah menjadi pembicaraan di grup para ustadz. Ya, kita punya grup dan ini saya sampaikan kepada antum-antum. Ada ini nasihat. Ya, nasihat. Ada sebagian yang adabnya, wah pokoknya kada hendak turun kecuali ustadz itu aja. Nah, ini keliru. Keliru. Dan kita sebagai ahli agama harus membimbing, mendidik umat. Tidak boleh la yakhafu laumata la'im, tidak takut sedikit pun kepada siapapun. Nah, ini niat kita baik. Kita belajar ilmu agama. Dia ada yang duduk main HP, habis capek main HP keluar dia. Ini adab ini. Ini urusan adab harus diperbaiki. Bahkan ada beberapa ustadz yang mengeluh
ustadznya mungkin tidak terlalu banyak, kemudian yang di luar ngobrol, yang di belakang nyender dan seterusnya. Kalau kita duduk di majelis Ustadz Abdul Hakim Abdad, maka yang nyender-nyender nggak boleh. Ya. Ini masih ringan dengan lisan. Ustadznya kadang-kadang ngitarin dinding. Ayo masuk. Ustadz sendiri tuh. Kadang ditendangin beliau. Ayo ke depan. Itu menghormati ilmu yang disampaikan. Yang diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan ayat Al-Qur'an, disebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini saya sampaikan di sini karena dapat nasihat, dapat pesan dari para ustaz. Tidak mengapa saya yang menyampaikan. Mungkin sebagian ustaz agak segan, sungkan, malu, ya. Maka saya sampaikan. Di masjid yang lain juga saya sampaikan seperti itu, agar beradab. Dan semenjak adanya media sosial, semakin berkurang yang hadir di majelis ilmu. Ya. Datangnya pas lagi ustadz besar. Bahkan kadang pas datang ustadz besar, ustadz tamu, ada yang kelakuan itu di belakang ngobrol sambil sandar. Nah, ini jadi pembicaraan. Dan itu beritanya kemana-mana. Dan saya tidak menyebutkan di masjid mana ya. Tapi secara umum hati-hati, kita harus menjaga adab. Dan harus ada ustadz yang menyampaikan, harus berani. Ya, maka ajak kawan-kawan yang tidak berhadir, berhadir, agar berhadir. Ya. Digunakan. Saya diundang ke kepulauan. Ada Pulau Wahau, Kalimantan Timur. Itu dari Samarinda 8 jam. Dari Samarinda 8 jam. Minta kajian sampai nangis-nangis. Kami nggak ada ustadz. Sekali barang. Pian setiap malam. Setiap malam. Ini memang kadang-kadang nikmat itu tidak bisa dirasa kecuali saat tidak ada. Istri kadang dianggap biasa kecuali saat dia meninggal baru terasa. Nah, diundang ke Natuna nih dalam beberapa hari ini. Belum ulun iya kan. Natuna jauh. Banjarmasin, Batam, terus lagi ke sana. Jauh. Hanya untuk ngisi kajian. Lah kita dapat yang yang rutin, disia-siakan. Sayang. Ya. Nah, makanya saya nasihatkan terkhusus kepada Masjid Al-Faruq. Ya. Masjid Imam Syafi'i juga saya nasihatkan. Karena semenjak Ustaz Khairullah hafizahullah rahimahullah meninggal, maka harus cari figur yang bisa mengayomi. Ya, di setiap masjid harus ada figurnya. Ada masjid di Kayu Tangi, Masjid Asy-Syifa. Ada Ustaz Fauzan di situ mengayomi. Ada masalah agama, Ustaz yang mengayomi. Nah, di masjid ini juga harus ada yang memang dia hadir berjamaah, bermasyarakat dengan jamaah yang hadir di sini. Ya. Kemudian di Masjid Imam Syafi'i juga harus hadir, harus ada yang tinggal di situ, berjamaah di situ, bergaul dengan masyarakat di situ. Nah, itu. Maka ini nasihat ya, bukan kebencian, tapi nasihat. Nasihat sebagai yang ditokohkan dalam agama sehingga bisa benar-benar dimaklumi. Ini kemana tadi nasihatnya? Karena kita belajar sejarah Nabi. Salah satu permasalahan yang patut diperhatikan juga sebenarnya adalah dan ini sudah kita prediksi dari awal, yaitu bahwa dulu kita cuma punya Masjid Imam Syafi'i. Kemudian ada As-Salam
tapi jadwalnya tidak bentrokan. Kemudian ada Al-Faruq. Nah sekarang dalam satu malam ini mungkin 3 masjid. Alhamdulillah banyak masjid. Nah, itu semestinya membuat semakin semangat. Ya, jamaah. Pilih mana yang hadir. Mana yang ingin dihadiri maksud saya. Yang sangat kurang adalah sudah banyak masjidnya, banyak ustadznya, satu pun tidak hadir. Ya. Nah, mungkin yang pada hadir ini dari yang jauh-jauh, ini dari Gambut, Pak Haji mungkin dari sini, Bapak dari luar juga ya. Ya. Nah, ini perlu ustadz yang menarik. Ayo hadir, kajian. Penting. Kalau seandainya diri ini tidak diisi dengan kajian, maka akan keras hati. Apalagi ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga tadi adab di dalam majelis ilmu. Kalau sudah ustadz datang, maka lebih baik mengelilingi ustadz. Ya. Tidak di luar, tidak di belakang. Nah, ini umum ya, tidak hanya di masjid, tapi saya nasihatkan untuk umum. Pekan yang lalu juga saya nasihatkan di Masjid Imam Syafi'i. Siapa yang hadir juga saya nasihatkan ke sana juga. Dan ini semua untuk kebaikan. Nah, khusus sejarah Nabi, ya saya sebagai pengampu kajian sejarah di sini, maka saya motivasi bapak-bapak belajar sejarah termasuk daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan cinta kepada Rasulullah SAW itu hukumnya wajib. Nah, belajar sejarah termasuk cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, pertanyaannya, bolehkah belajar sejarah Nabi dari film yang dibuat? Maka jawabannya adalah belajar sejarah Nabi dari kitab-kitab sejarah yang sudah ditulis oleh para ulama. Adapun belajar sejarah Nabi dari film, maka para ulama kontemporer, baik itu ulama yang ada di Majma' Al-Fiqh Al-Islami, asosiasi ulama fikih Islam yang berada di Mekah, atau ulama dari Hayat Kibaril Ulama, yaitu Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Mereka bersepakat bahwa tidak boleh untuk membuat film menggerakkan atau memperagakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ya. Nah, itu sepakat mereka. Karena di dalamnya terdapat hal yang terlarang. Salah satu hal yang terlarang adalah kadang-kadang pemain yang dipilih menjadi Umar bin Khattab misalkan, menjadi Abu Bakar As-Siddiq, ternyata para artis yang akhlaknya tidak sesuai dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kemudian yang kedua, penampakan yang ditampilkan pada film tersebut, orang-orang akan terngiang-ngiang. Oh, begini bentuknya Umar. Oh, begini bentuknya Abu Bakar. Padahal belum pasti. Dan yang ketiga, semua film dusta, bohong. Ya. Semua film atau kebanyakan film kalau boleh saya katakan, dusta dan bohong. Memperagakan ini padahal dia bukan dia, dan seterusnya.
Dan itu kedustaan, dan berdusta tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, qadarullah, saya diponis sakit tumor payudara dan harus dilakukan operasi, Ustaz. Nah, ketika hendak dilakukan operasi pada prosedur anestesi, qadarullah dokter dan pendampingnya adalah laki-laki. Tetapi dokter yang merawat dan melakukan operasi saya perempuan muslim, Ustaz. Saya mau tanyakan bagaimana hukumnya jika aurat kita terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram pada prosedur anestesi, ya Ustaz, yang mana saya hanya boleh memakai baju yang disediakan rumah sakit sehingga aurat saya terlihat. Jawabannya adalah asal hukumnya seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan menurut pendapat yang benar. Akan tetapi jika sudah berusaha untuk mencari dokter dan juga pendamping dokter agar semua perempuan ternyata tidak mendapatkan, sedangkan penyakit harus diobati, maka pada saat itu kaidah fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat, keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang. Tetapi tidak boleh bermudah-mudah, karena ada kaidah yang kedua, wad-darurat tuqaddaru biqadariha, dan keadaan terpaksa ditakar sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau seandainya harus dianestesi, maka ini saja yang dibuka, ya, kemudian disuntik. Asal hukumnya wajib perempuan, jika tidak ada maka laki-laki. Itu pun harus berusaha dulu, ya. Wad-darurat tuqaddar biqadariha, dan keadaan yang terpaksa ditakar sesuai dengan takarannya. Nah, kemudian ya, oleh karena itu jangan asal buka perempuannya, ya, tetapi ditakar sesuai dengan keperluannya. Wallahu a'lam. Bukankah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak masyarakat yang buruk dalam artian berkeyakinan jahiliyah? Kenapa mereka bisa sampai dipimpin pemimpin terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pian pahamlah maksud dari pertanyaan ini. Ada perkataan para ulama yang berbunyi begini, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana sikap kalian wahai rakyat, seperti itulah pula pemimpin kalian. Rakyatnya saleh, pemimpinnya pun saleh. Rakyatnya baik, pemimpinnya pun baik. Nah, ini kan yang memimpin adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masyarakatnya jahiliyah. Ada yang beragama musyrik, Nasrani, Yahudi, dan ada yang beragama Islam. Ini bagaimana menjawabnya? Berarti kaidah tersebut tidak benar dong. Nah, itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian seluruhnya. Untuk apa? Berdakwah. Mendakwahi manusia kepada jalan Islam, jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Nah, setelah berdakwah itu ada yang menerima dakwah, ada yang menolak. Nah, Rasul SAW menjadi pemimpin di umat yang menerima dakwah. Yang tidak menerima dakwah, Rasul SAW
menjadi pemimpin umat manusia, tapi bukan sebagai pemimpin yang seperti menerima dakwah tadi, gitu ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kelima. Nah, ini pertanyaan kelima agak sensitif ini. Baik, kenapa maulid dilarang? Padahal di dalamnya banyak kebaikan seperti silaturahim, makan bersama, memuji Nabi dan sebagainya. Karena Nabi Muhammad SAW belum pernah merayakannya. Para sahabat belum pernah merayakannya. Para tabi'in belum pernah merayakannya. Para tabi'ut tabi'in belum pernah merayakannya. Imam yang 4 belum pernah merayakannya. Makanya belum ada perkataan dari imam yang 4 tentang perayaan ini. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan ke-6. Mohon petunjuknya Ustaz. Suami baru cerita setelah beberapa minggu menikah dengan istri yang baru. Suami membagi mabit 2 minggu sekali di masing-masing kota. Suami lebih condong ke istri kedua karena dia bisa memberikan anak perempuan. Istri pertama hanya bisa memberikan anak laki-laki. 5 tahun berjalan, kedua istri tidak pernah bertemu dan tegur sapa. Dan baru saja ketahuan suami mabit ke Lombok berdua dari postingan media sosial istri barunya. Istri kedua cemburu, pengen mabit berdua juga, tapi sampai sekarang belum juga terrealisasi. Awalnya suami meminta agar istri pertama pindah ke kota A sama dengan kota istri kedua dengan alasan perjalanan bolak-balik mabit jauh. Istri pertama menolak karena tidak ingin bertemu dengan istri kedua. Jadi, apakah suami sudah bertindak tidak adil dengan mabit tersebut? Ataukah istri yang pertama yang nusyuz Ustaz sehingga boleh dibedakan mabitnya? Sebelum ulun jawab, coba lihat. Kisahnya dari awal macam-macam. Ya. Kisah awal itu tidak ada hubungan dengan pertanyaan. Subhanallah. Ya begitulah. Ya, urusan berpoligami harus kuat perasaan. Harus kuat apa? Perasaan. Yang perasaannya sedikit mau. Nah itu kada cocok jadi poligami. Ya bisa. Mau beratan, ku cerai keberatan nih. Ada kawan dulu punya istri 4. Kemudian saling malah-marahan. Dikumpulkannya 4-4-nya. Ayo, damai kada? Kalau enggak, saya ceraikan kalian semua. Akhirnya damai. Harus kuat. Yang poligami itu harus kuat. Harus kuat perasaan. Mun kayak ulun penakut kayak ini kada kawa. Kada main. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah suami bertindak adil dengan mabit tersebut? Maka jawabannya adalah dia tetap adil, yaitu 2 minggu sekali di masing-masing kota. Ini kan sudah tak adil. 2 minggu sekali di masing-masing kota, sudah adil. Ataukah istri pertama yang nusyuz Ustaz sehingga boleh dibedakan mabitnya? Maka jawabannya tidak. Istri pertama juga tidak melakukan nusyuz. Ya, cuma istri pertama ketika diajak oleh suaminya untuk ke kota A agar sama-sama dalam satu kota dengan istri kedua, maka lebih baik mengiyakan. Kenapa? Karena keuntungan untuk istri pertama, yaitu agar suami tidak terporsir kekuatannya. Nanti ketika menggilir istri pertama sesudah perjalanan jauh, kecapean. Ya, kecapean. Adapun urusan tidak mau kemudian karena hanya sekedar ingin menolak bertemu, sudah. Saya nasihatkan kepada para istri yang suaminya berpoligami. Jika memang pilihanmu untuk bersama, tetap bersama, bersabarlah.
nikmatilah poligami suamimu. Sudah. Itulah takdir Allah yang Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahwa suamimu menikah istri yang kedua. Nikmatilah poligaminya. Ya. Dan subhanallah, benar-benar yang mau berpoligami harus benar-benar kuatkan perasaan. Kenapa demikian? Karena permasalahannya macam-macam kadang-kadang. Ya. Seperti misalkan saya pernah nelpon kawan saya yang berpoligami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana Ustaz? Di istri keberapa nih? Saya bilang kan. Istri kedua kah? Din, jangan sebut istri kedua, tapi istri lainnya. Coba, istilah itu saja dipermasalahkan. Padahal bujuran istri kedua. Tapi kan tidak mau disebut kedua, itu nggak mau. Istri lainnya. Nah, ini begitu, ya. Dan ya seperti itu. Jadi harus kuat perasaan. Jadi intinya atas jawaban atas pertanyaan ini tidak, suami tetap adil karena disebutkan di dalam pertanyaan mabit 2 minggu sekali di masing-masing kota. Oh berarti sudah adil. Ya, wallahu a'lam. Terakhir, bagaimanakah bagi waris bagi seorang ibu yang hanya mempunyai anak tunggal perempuan? Ibu ini tidak mempunyai orang tua ataupun kakek nenek ataupun paman bibi, sudah meninggal semua. Yang tertinggal hanya saudari laki-laki dan perempuan. Keponakan yang laki-laki adanya juga dari saudara yang perempuan, Ustaz. Apakah boleh bila harta warisannya diwakafkan dan anak perempuan tunggal atau satu-satunya menerima bagian seberapa, Ustaz? Ada seorang perempuan meninggalkan anak perempuan satu. Kemudian ada saudara-saudarinya. Kemudian ada keponakan. Keponakan ini dari saudarinya. Maka keponakan tertutup dengan ibunya, saudari. Ya, berarti yang dapat waris cuma 3 orang ini saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kanat wahidah falahan nisf." Kalau ada yang meninggal kemudian meninggalkan satu anak perempuan, maka baginya setengah dari harta waris. Anak perempuan tadi dapat setengah. Kemudian sisa 2 ini. Maka 2 ini adalah sisa dari setengah tadi. Cara membaginya karena dia perempuan dan laki-laki, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki memiliki 2 bagian dari 1 bagian perempuan. Berarti kalau dibikin saham begini, ada 3 orang, sahamnya berarti 6. Anak perempuannya dapat saham 3, saudara laki-lakinya dapat saham 2, saudara perempuannya dapat saham 1. Paham ya? Begitu. Nanti silahkan diuangkan sesuai dengan harta waris yang ditinggalkan. Apakah boleh bila harta warisannya itu diwakafkan? Boleh, dengan catatan semua ahli waris ridha, menandatangani. Yang disebut dalam hukum waris di Indonesia turun waris. Harus menandatangani. Anak perempuannya dapat berapa tadi? Dapat setengah dari harta waris. Setengahnya lagi diberikan kepada siapa? Kepada saudara saudari. Satu saudara laki-laki, satu saudari perempuan. Ya. Keponakan yang disebutkan tadi nggak dapat karena tertutup dengan ibunya, si saudari. Maka cara pembaginya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yaitu perempuan mendapatkan 1 dari 2 bagian laki-laki. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله